Oke, halo Tempowers, pemirsa setia podcast Cafe Palmerah dari Politeknik Tempo. Setelah kemarin minggu lalu kita bahas soal revisi Undang-Undang Pemilu, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi untuk membahas langsung ke titik persoalan yang paling banyak jadi kontroversi, yaitu pilkada langsung diakhiri katanya. Kontroversi pilkada langsung dan tidak langsung. Bagaimana perkembangan kontroversi ini ke depannya? Nanti kita akan banyak diskusi dengan 3 narasumber hebat yang sudah hadir di studio Politeknik Tempo hari ini. Mereka adalah, saya perkenalkan dari sebelah saya, ada Uda Feryamsari, ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas. Kemudian ada Gus Kosin, Bapak Muhammad Kosin dari Komisi 2 DPR, dari fraksi PKB. Dan teman saya yang cantik hari ini, Cica Francisca Kristi Rosana, yang tidak perlu saya kenalkan lagi, semua udah kenal ya, hostnya Bocor Alus. Ini tamu yang luar biasa, di hari yang luar biasa, yang sejak pagi kita hujan ya, hujan macet di mana-mana, tapi ketiga narasumber ini sudah komit untuk hadir di Politeknik Tempo, membahas tentang kelanjutan pilkada langsung. Apakah benar akan berakhir di tahun 2029, diakhiri di situ ya, kita nanti mulai pilkada tak langsung, setelah revisi Undang-Undang Pemilu disetujui barangkali. Nah, hari ini kita kupas tuntas. Sebenarnya pembahasan tentang pilkada langsung versus pilkada tak langsung ini merupakan isu krusial ya, Uda, Gus dan Mbak Cica. Karena itu menyentuh langsung jantung demokrasi kita ya. Itu tidak hanya soal menghemat biaya politik, tapi juga menentukan hak konstitusional warga untuk dipilih dan memilih. Nah, kenapa bisa muncul ini ide pilkada langsung? Kalau kita amati sebenarnya pembahasan tentang pilkada tak langsung ini udah beberapa kali ya, tiap kayak periodik gitu, musim diusulkan lagi, seperti kayak coba-coba. Tes ombak. Apa? Tes ombak. Tes ombak, ya gitu. Coba saya mau ini dari ulasan dari sisi hukum tata negara, udah Ferry gimana? Karena memang kan kalau secara undang-undang diperbolehkan ya, UUD 45 memang memperbolehkan mau langsung atau tak langsung boleh gitu ya. Ya, pertama secara prinsip konstitusional ya, pasal 18 Undang-Undang Dasar itu bukan memperbolehkan pilkada tidak langsung, tetapi memberi ruang kepada pilkada yang asimetris. Kenapa asimetris? Karena ada daerah-daerah yang sifatnya khusus, istimewa. 4 yang sekarang dipraktikannya, DKI Jakarta, Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Keduanya khusus. Jadi ketika mau memilih kalimat dalam pembahasan Undang-Undang Dasar, memang tidak mungkin pilkada digunakan kalimat langsung untuk menghormati 4 daerah ini. Jadi dipilihlah diksi demokratis, bahwa semuanya tetap demokratis. Kalau kemudian diperkenankan langsung tidak langsung, tentu akan ada pembahasan soal pilihan yang tidak langsung tapi menyeluruh. Tidak kekhususan seperti 4 daerah ini. Mungkin bahasanya bahwa daerah lain bisa dipergunakan pemilihan tidak langsung gitu ya, sepanjang disahkan oleh undang-undang. Ini kan tidak, karena memang tidak dirancang demikian. Kalau kita perhatikan bahkan di putusan MK sebenarnya jelas bahwa azas pemilu kan, karena itu pemilu terdiri dari 2, pemilu langsung nasional dan pemilu daerah. Kalau bicara pemilu, azasnya pasti langsung, pasal 22E ya. Umum, ya. Nah, kenapa kemudian muncul seperti ini berperiode-periode gitu ya? Jawabannya sederhana, para teman-teman politisi kita ini belum siap membangun demokrasi yang betul-betul membesut dari rakyat. Mereka masih berpikir melumrahkan hal-hal yang tidak lumrah, misalnya politik uang dan lain-lain. Saya ingat catatan alasan argumentasinya selalu janggal ya, terutama yang saat ini ya, bicara tentang politik biaya tinggi, biaya mahal, sehingga muncul money politik dan lain-lain. Untuk 2 argumentasi ini janggal karena emang yang menciptakan politik biaya tinggi siapa? Sistem ini yang buat siapa gitu ya? Bukankah pilihannya bisa
politik biaya rendah. Saya ambil contoh ya, alat peraga kampanye itu dari dulu tidak berguna, tapi nggak dihilang-hilangkan. Padahal Ada itu politik terus biaya anggarannya ya. tinggi ya. Kedua, politik mahar. Politik mahar itu bisa dihilangkan kok dengan membangun sistem berjenjang ya, kadernya berjenjang. Gus Kozi ini orang baik, orang hebat, tapi susah dapat kesempatan karena pertarungan ditentukan dengan pemilik modal. Harusnya diantisipasi, harus politik berjenjang. Orang yang terlebih dahulu mengabdi ke partai akan dapat kesempatan. Jadi anggota DPRD 3 tahun dulu jadi anggota, jadi kepala daerah 4 tahun atau 5 tahun dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk karena dia kaya dia mengendalikan permainan. Dilihat juga hutang jasa partai kepada kadernya. Tapi itu nggak dilakukan partai. Saya mau ingatkan lagi tuh, kalau kita semua rajin cari-cari data, ada pidato Pak Presiden Prabowo tanggal 23 bulan 7 2017 di sebuah pesantren. Pidato beliau bilang begini, kalau ada yang mau maju menjadi calon atau kandidat kepala daerah, saya tidak tanya dia sudah buat buku berapa. Atau di Jombang itu. Ya, ingat ya. Saya sungkan menyebut daerah. Kedua, beliau bilang tidak dilihat sejauh mana prestasinya, pernah pengalamannya, apa hebatnya, enggak. Yang dia tanyakan, lu punya uang berapa? Dan berapa tarif yang diberi standar oleh Presiden Prabowo untuk gubernur? Minimal katanya harus punya uang mahar 300 miliar. Wah, pasti saya agak ragu Gus Kozi dan yang lainnya bisa maju ya. Bersaing dengan orang-orang begitu. Jadi inilah politik biaya tinggi yang jadi argumentasi itu. Nah pertanyaannya, kalau bisa dimurahkan kenapa tidak dilakukan? Ya menurut saya bukan itu tujuannya. Ini bukan soal biaya tinggi atau tidak biaya tinggi. Ini sedang mau merebut daulat sipil kepada daulat elit. Dimasukkanlah ke DPRD, dikendalikanlah. Enak kan? Kalau kita berlima, ini berempat ya. Kalau kita berlima atau katakanlah berempat ya, enak betul penentuan permainan. Saya sogok aja 3 orang, selesai. Tapi kalau ratusan orang atau jutaan orang mau disogok karena politik langsung, ya susah. Susahnya begini, kalau yang 4 ini dikendalikan 3 sudah pasti. Kalau salah, gagal, sudah diketahui siapa yang menyimpang. Tapi kalau rakyat sudah disogok, belum tentu juga mereka milih. Itu yang membuat mereka capek. Dan akhirnya Presiden pidato sendiri. Bahwa pemilu kita ini tiring, costly, messy gitu ya. Yang buat Messi siapa? Yang buat costly siapa? Yang lelah siapa? Kok yang dihukum rakyat? Kami gitu ya. Kenapa tidak saling dihukum? Kan ini money politik. Kalau money politik, kan ada yang kasih uang, ada yang nerima uang. Kenapa yang menerima saja yang dihukum? Jadi kalau bisa dua-duanya. Nah ini juga sekaligus menjawab kenapa kacaunya juga karena proses penegakan hukumnya lemah sekali. Dan saya yakin ya orang-orang seperti Gus Kozin tahu problematika ini. Cuman ya itu perintah dari atas ini yang jadi itu problematikanya menurut saya. Oke, kita cek langsung nih omongan Gus Kozin di sini. Tadi disampaikan oleh Uda Ferry, dari partai sendiri yang tidak ada kesiapan, kurang kesiapan untuk pilkada langsung. Kemudian tadi biaya tinggi, ada mahar-mahar tadi. Kemudian perintah atasan itu gimana nih? Bener semua nggak, Pak? Ya. Tinggal jawab ya dan tidak. Ya, terima kasih Mbak. Yang pasti kalau yang pertama apakah perintah atau tidak, kita pastikan tidak. Karena keputusan sampai untuk atas nama PKB ini ya, saya tidak mewakili atas nama DPR secara kelembagaan, ini sudah menjadi bahan refleksi dari 10 tahun 11 tahun yang lalu, bahwa kemudian evaluasi dalam pelaksanaan pilkada ini meninggalkan beberapa catatan. Tentunya PKB sebagai bagian daripada partai yang lahir dari rahim reformasi punya semangat utuh untuk mengembalikan bagaimana demokrasi ini tidak hanya formal prosedural saja, tapi secara substansial juga bisa mengakar. Nah, kenapa pilkada kita kategorikan sebagai satu instrumen yang padat modal gitu ya. Jadi medan tempur itu kan selayaknya itu bisa
rata ya. Rata dalam artian siapa yang punya kapasitas, punya track record, punya kualitas, itu sama mempunyai possibility, punya kesempatan untuk masuk dalam proses kandidasi dan kesempatan menang sama dengan mereka yang punya isitas atau popularitas. Tapi saat ini kan realitasnya bergeser. Tadi yang disampaikan Mas Ferry, kita mungkin bagian yang paling terdampak sebetulnya karena mayoritas kader-kader PKB itu adalah aktivis-aktivis yang notabene middle low ya secara ke ekonomi gitu ya. Kalau cari pengusaha ini bisa dihitung jari lah ya. Kalau tadi Mas Ferry bilang dengan kos 300 miliar meragukan, jangan meragukan, itu hampir pasti saya nggak mungkin bisa gitu kan. Nggak mungkin bisa. Kita punya lahan di kampung pun paling cuma cukup buat kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jadi itu salah satu salah satu bahan bahasan. Kemudian yang kedua, kita nggak bisa tutup mata bagaimana dampak polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Fragmentasi politik pasca pilkada itu tidak lekas sembuh sebetulnya. Kemudian yang kedua itu juga akan berimplikasi terhadap stabilitas pemerintahan di daerah. Belum lagi urusan masalah bupati dan wakil bupati. Di mana kita ketahui di Undang-Undang Pemda 23 2014, wakil bupati itu hanya menjalankan fungsi delegatif ya. Kalau tidak ada pendelegasian dari bupati, mereka tidak bisa apa-apa. Beda dengan sekda, kepala OPD atau SKPD yang lain, itu dia menjalankan fungsi instruktif, punya infrastruktur ke bawah. Tidak heran ketika kita banyak menemukan kepala daerah yang disharmoni antara bupati wakil bupati, gubernur wakil gubernur. Nah, itu juga yang menjadi dasar salah satu bagian yang perlu kita perbaiki. Terus kemudian yang kedua saya ingin merespon sampaikan Mas Ferry, apakah ini akan menghilangkan daulat rakyat? Kalau kami di PKB justru itulah yang menjadi trigger kita bagaimana kita melakukan legislative review terhadap regulasi terkait dengan pemilu dan pilkada yang sekarang dengan putusan MK 1110 sudah istilahnya sudah tidak ada pemilu kada pemilu ya, pemilu nasional dan pemilu daerah. Bahwa kemudian ada kekhawatiran menurut kami di tengah iklim demokrasi yang kita anut itu sah-sah saja. Dan itu perlu. Jadi ada semacam second opinion untuk memberikan sparring partner lah bagi kita dalam bentuk pikiran ya. Kalau saya boleh mengutip ada satu pengamat tuh bilang, ya kalau pikiran itu ya wajib dipertentangkan. Kalau nggak dipertentangkan jadi doa ya, bukan gagasan dan pikiran. Jadi saya sangat bersyukur termasuk kami hadir dalam podcast ini tuh bagian menggeser diskursus yang selama ini mungkin itu menjadi ruang elit, sekarang harus bergeser menjadi ruang diskusi grassroots ya. Apalagi kita hidup di era digital yang semua fungsi pengawasan tidak hanya dari akademisi, tidak hanya dari NGO, tapi masyarakat yang ada di pedesaan pun juga memiliki ruang yang sama untuk ikut ambil bagian dalam diskursus ini. Jadi menurut kami ketika kemarin ada beberapa institusi masyarakat sipil menyampaikan analisis media kok trennya ini banyak yang menolak, ini negatif, saya tidak melihat dalam aspek hitung-hitungan angkanya, tapi saya melihat bahwa arah demokrasi kita ini sudah semakin progresif, di mana diskursus yang selama ini elit menjadi sekarang agak populis gitu ya, menjadi ruang diskusi itu. Terus kemudian yang ketiga, putusan MK yang kita pegang dan kita yakini bahwa terkait dengan desain pilkada dan pemilu atau pemilu nasional dan daerah ini menjadi bagian daripada open legal policy. Nah, open legal policy itu artinya pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah diberikan tanggung jawab untuk mendesain. Itu juga menjadi satu rumusan ketika kemudian nanti pilkadanya ini menjadi representatif demokrasi atau pilkada tidak langsung, kita jangan membayangkan masyarakat tidak punya aksesibilitas terhadap figur-figur itu. Makanya kalau kami di PKB sudah mulai merancang, ya kira-kira bocorannya kurang lebih seperti ini. Nanti ketika misalkan dipilih oleh DPRD, dalam proses kandidasi figur itu tetap harus ada uji publik. Uji publik itu yang akan menentukan kandidat ini memenuhi prasyarat dari partai untuk naik levelnya menjadi proses pencalonan. Dan ketika nanti kan masing-masing partai punya kandidat dan setiap partai punya basis kriteria sesuai dengan ideologi masing-masing partai. Nah, dalam proses itu
publik harus punya aksesibilitas untuk menjangkau dan menilai apakah figur yang dinominasikan ini memenuhi basis kriteria yang dimiliki masyarakat, mulai dari kapasitasnya, kapabilitasnya, integritasnya, dan lain sebagainya. Dan saya sangat meyakini partai tidak mungkin mengambil satu resiko besar ketika dalam proses kandidasi figur yang didorong itu jauh dari ekspektasi publik. Karena saya yakin di era yang semuanya serba telanjang seperti saat ini, sudah tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Dan itu bagus sebetulnya dalam iklim demokrasi kita, karena daulat rakyat harus diperkuat, tapi mekanismenya kan harus tetap diatur secara regulasi. Jadi sekali lagi, niat awal kami di PKB sampai kepada rumusan, sampai kepada satu usulan secara institusi bahwa pilkada tidak langsung itu bagi kami aspek mudorot dan mafsadatnya itu jauh lebih kecil dibanding pemilu langsung. Tidak hanya high cost dalam hal pelaksanaan ya, kalau pemerintah mengeluarkan pembiayaan yang besar untuk pelaksanaan hajat pemilu, menurut kami itu sudah konsekuensi logis dari sistem yang kita pilih. Kita nggak bisa perdebatkan itu. Tapi yang menjadi padat modal ini juga kan kepada figurnya, kepada partainya. Nah, ketika figur kemudian hukum pasar berlaku harus mereka yang bermodal besar, maka yang punya integritas kemudian kualitas tapi isi tasnya kosong, ini kan secara realitas terpinggirkan. Kalaupun dipaksakan, possibility untuk menangnya itu sangat kecil, dan itu terjadi di beberapa pilkada kita gitu. Mungkin itu sebagai menjadi dasarnya. Sekali lagi, kalau untuk mengambil mandat rakyat, kita di PKB jangankan mendiskusikan ya, terlintas saja tidak ya. Nggak mungkin kita mengkhianati semangat reformasi yang itu menjadi momentum kelahiran partai kita gitu di PKB, seperti itu, Mbak. Oke, tadi menarik ide tentang uji publik tadi ya, Dimina. Jadi nggak diserahkan mentah-mentah ke DPRD, tapi ada uji. Kira-kira gimana ini prakteknya? Kalau emang perencanaannya pasti bagus ya, tapi nanti realisasinya gimana ini, Gus? Uji publik ini, jangan-jangan ini nanti publik ya cuma jadi tukang stempel aja nih, jadi malah untuk menunjukkan bahwa ini loh publik juga udah ikut berpartisipasi, ini udah berdasarkan suara rakyat, padahal tetap yang mereka ya tukang jadikan stempel aja gitu. Yang pertama kan semangatnya bagaimana ketika pemilu untuk pilkada ini kemudian tidak langsung masyarakat memilih tapi melalui perwakilan di DPRD, kata kunci yang kita pegang di PKB tidak menjauhkan kualitas mandat dari rakyat itu untuk mengakses langsung kepada figur yang dipilih, itu kata kuncinya. Minimal dari diskusi kami di internal partai seperti itu. Jadi selain uji publik, nanti kan ada juga uji publik ini kan secara langsung terjun ke masyarakat, mungkin dalam bentuk kampanye atau pertemuan terbatas. Ada juga yang semacam kayak FGD dengan panelis. Jadi ada bobot kriteria di sana yang akan diberikan, apakah ini layak atau tidak. Kalau kita mengenal sebelumnya itu kayak semacam konvensi lah, seperti itu, partai yang secara terbuka bisa dilakukan. Bagaimana nanti teknisnya tentu ini masih dalam kerangka kajian, tapi yang jelas semangatnya tidak kemudian kita copy paste dengan pelaksanaan perwakilan seperti sebelum ya ketika zaman Orde Baru, ya tidak seperti itu. Sekali lagi kita juga kan harus menyesuaikan dengan realitas saat ini. Masyarakat tidak bisa ditutup-tutupi kepada satu isu, kepada satu kebijakan yang itu berdampak kepada masyarakat. Bagaimanapun kan pilkada pemilu ini kan menjadi hulu dari seluruh infrastruktur ketatanegaraan kita gitu. Jadi masyarakat pasti punya animo. Dan saya merasa tidak hanya gen milenial ya, yang zilenial juga itu juga antusias bagi mereka yang mungkin baru sekali ikut terlibat dalam kontestasi pemilu atau yang baru. Jadi ketika muncul satu isu kemudian, oh ini kita baru pegang KTP sudah semangat mau milih, kok ini tiba-tiba pasti ada reaksi ya, ada reaksi lah. Itu tugasnya kami sebagai elit untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwa tidak sesederhana kemudian ini dipilih DPRD itu mandat dihapus, tidak gitu ya. Ya ini menurut tafsir dan kajian kami PKB, ya. Tentu berbeda mungkin dari perspektif Mas Ferry sebagai akademisi, seperti itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Gus Kausin. Kalau Mbak Cica, gimana nih tadi ada rencana yang sepertinya
Oh, cukup bagus juga, masih bisa disiasati, masih win-win solution antara publik dengan DPRD. Kalau pengalaman Cica gimana ini? Aku bercerita dari temuan Ya, majalah Tempo ya. heeh. Sebetulnya kan Minggu ini kita minggu ini tayang, iya ya. di cover majalah Tempo minggu ini menayangkan atau menerbitkan soal pilkada tidak langsung. Kalau kita tarik dulu sebetulnya ide ini tuh dari mana sih gitu. Ide pilkada tidak langsung di era pemerintahan Prabowo ini dari Prabowo himself sebetulnya. Kapan waktunya? Pertama kali muncul adalah ketika hari ulang tahun Golkar, HUT Golkar di tahun 2024 di bulan Desember di ruang transit itu ada pembicaraan antara ketum Golkar yang saat itu sudah berganti ya ke Bahlil Lahadalia, sekarang Menteri SDM, dengan Prabowo. Mereka berdua di situ bicara tentang kos mahalnya biaya pemilu, bukan hanya di level pemilihan presiden di level nasional, tapi sebetulnya jauh lebih besar ongkos partai dikeluarkan ketika pilkada. Dan juga pilkada ini kerap gitu ya membuat partai politik itu berpikir 2 kali gitu untuk mencalonkan siapa nih calonnya, dan juga disitulah kemudian transaksi mahar, biaya mahar segala macam itu terjadi. Sebetulnya kalau kita cermati bukunya Prabowo yang judulnya Paradoks Indonesia dan Solusinya, di situ Prabowo itu sudah menceritakan keresahannya, kegelisahannya tentang politik berbiaya mahal. Nah, disitulah kemudian bertukar gagasan antara Bahlil dan Prabowo. Prabowo menyampaikan gagasan atau ide untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah itu ke pemilihan seperti di era Orde Baru dulu. Dipilih DPRD. Kenapa? Karena kalau dipilih DPRD, ini kosnya akan lebih murah. Dan yang kedua adalah sentralisasi kekuasaan. Bahasanya tidak sentralisasi kekuasaan letter leg, tapi ada linear, ada kekuasaan yang linear antara pusat dan daerah. Karena selama ini berkaca dari pemerintahannya Jokowi dulu, katakanlah Jakarta itu seringkali menjadi antitesis pusat. Daerah pusat itu tidak inline, kebijakannya juga nggak nyambung gitu. Ada hambatan, sendatan komunikasi antara pusat dan daerah. Asumsinya adalah ketika daerah itu dipilih oleh DPRD, maka kekuasaan yang terjadi pusat dan daerah itu bisa sejalan. Dan juga ini bisa dipegang oleh partai-partai koalisi gitu. Kemudian disitulah kemudian Bahlil sebagai partai pendukung pemerintah mengorkestrasi pilkada tidak langsung. Dan selama Prabowo dilantik sebagai presiden, sudah 2 kali Prabowo menyampaikan bahwa pilkada itu harus dievaluasi. Dan salah satu opsinya adalah melalui pilkada tidak langsung. Sebetulnya di DPR sudah ramai juga. Tapi yang lolos dari perhatian masyarakat adalah sebenarnya Kemendagri juga sudah menjalankan tes ombak gitu ya. Cek ombak di berbagai daerah. Narasumber bentuknya apa itu? FGD. FGD, kemudian ada pendekatan ke kepala daerah. Ketika pejabat Kemendagri turun ke daerah, mereka menanyai kepala daerahnya, bagaimana misalnya pilkada ini diubah menjadi pilkada tidak langsung. Di partai-partai politik sendiri, sebetulnya banyak politikus yang kami temui di DPR, yang partainya itu mau tidak mau harus mendukung pilkada tidak langsung, karena mereka adalah partai koalisi. Pemerintah. Termasuk koalisi ini. Nanti yang jelas bukan kami. Karena ada pertemuan itu. Ya, tapi bagus. Banyak juga yang kemudian secara personal bertentangan. Karena sejumlah partai politik sudah mengadakan jajak pendapat sederhana yang di situ menemukan bahwa pemilih Gen Z lebih dari 60% itu tidak setuju dengan pilkada tidak langsung. Mereka merasa partisipasinya tidak akan bisa terwujud jika mereka tidak memilih langsung, one man one vote gitu. Memang ada upaya untuk membuat itu menjadi demokratis, misalnya ketika uji publik, ketika memilih calon kandidat dari partainya, kemudian partai membuka siapa nih kira-kira masyarakat, ayo kasih saran, kasih masukan siapa kira-kira yang cocok. Tapi kan kita tidak tahu masyarakat, terutama Gen Z ya, pemilih Gen Z, yang mereka mungkin di tahun 2031 nanti, pilkada kan akan mungkin terjadi di 2031 kalau menuruti melaksanakan putusan MK kan, gitu. Mereka mungkin menjadi pemilih pertama gitu. Mereka
berpengalaman pertama untuk Nyoblos, memilih ya. gitu ya. Mereka hanya mengusulkan calon, tapi mereka tidak memilih langsung. Bagaimana kita bisa tahu di DPRD pembahasan untuk memilih kepala daerah itu seperti apa, apakah transparan atau tidak, dan apakah calon yang terpilih sebagai kepala daerah ini benar-benar nanti membawa mandat rakyat atau membawa mandat partai, kan kita tidak tahu karena pembahasannya. tidak transparan itu ya. Dan Betul. selalu kita jadi presiden juga kan soal transparansi ini. Betul, dan di jajak pendapat itu juga muncul satu variabel gitu ya, kewaspadaan ketika pilkada dipilih secara tidak langsung atau lewat DPRD, yakni satu yang kita lupakan. Calon independen ini mau kemana? Punya nggak kesempatan calon hilang independen? Yang Mungkin. kemarin disebut sama Panji, Iya, Dharma betul. Parengan nggak ada lagi dong ya. Iya, nggak ada Dharma lagi. Iya, jadi maksudnya ya partai politik, mana mungkin sih partai politik memilih calon independen? Mungkin mereka calon independen bisa aja dimasukkan menjadi salah satu calon Kandidat, gitu ya, ya. calon kandidat sebagai quote and quote gimmick gitu. Tapi ketika memilih, apakah partai politik akan mau memilih calon independen? Benar-benar. Mungkin bisa ditanya ke Ya, Gus Gus. ayo, gimana? Jadi perdebatannya seperti itu. Di DPR pun sebetulnya partai-partai politik, bahkan yang dari Gerindra dan Golkar sendiri banyak yang tidak setuju secara personal dengan pilkada tidak langsung itu. Karena tadi berbagai pertimbangan. Kehilangan konstituen mungkin salah satunya. Kan termasuknya nih yang saya pernah bikin penelitian tentang kesadaran berpolitik Gen Z. Kesadaran politik Gen Z itu mereka mulai tumbuh kemarin setelah ada bocor alis politik loh, Cak. Enggak juga. Di berbagai negara begitu kok, di Nepal, di Amerika. Jadi mereka dapat gambaran, oh ternyata calon ini dia salah satunya dari nonton bocor alis itu. Dan sekarang mereka udah bersemangat nih mau Dirty vote juga lah. Mereka udah semangat nih pengen nyoblos berdasarkan udah belajar banyak nih dari BHP gitu. Tiba-tiba ya nggak bisa milih lagi. Gimana ini nanti Gus Kosin atau Mas Ferry? Coba. Gus Kosin coba. Karena kayak soalnya nanti kan 58% pemilih itu kan justru dari Gen Z ini ya. Ya yang pertama karena kayak mulai bocor halus, Mbak Cica, Mas Ferry itu bisa menyederhanakan isu politik yang mungkin dengan istilah-istilah akademik tinggi menjadi lebih sederhana ya, mungkin di satu sisi. Makanya itu tadi yang kami bilang gitu, dalam iklim demokrasi ini semua mempunyai ruang yang sama untuk ikut terlibat di dalam diskursus ketatanegaraan kita. Nah tadi menarik ya pertanyaan terkait bagaimana statusnya dengan calon independen dengan cara itu sama halnya juga ruang diskusi kita pasca putusan MK 135 dan 1110 terkait dengan desain keserentakan ya. Ketika kemudian ada selisih jeda waktu minimal 2 tahun maksimal 2,5 tahun antara pemilu nasional dan daerah. Ketika kemudian di daerah itu ke 2031 otomatis kan ada perpanjangan. Nah kita dalam konstitusi kita, dalam regulasi kita itu tidak mengenal istilah PLT atau pejabat sementara untuk DPRD. Nah, kalau 7 tahun itu melanggar karena amanatnya 5 tahun. Nah itu yang kalau dalam istilah hukum kita di legislatif itu sebagai constitutional engineering ya. Bagaimana rekayasa konstitusi ini bisa membuka kebuntuan secara regulasi. Karena kalau ini tidak dijalankan putusan MK di satu sisi final and binding, kalau ini dijalankan, bagaimana kita mencari tafsir yang konstitusional terkait dengan selisih waktu itu tadi. Kalau kepala daerah kita sudah punya presiden. Ada yang kemarin kan ada PJ, ada pelaksana yang ditunjuk. Terus untuk DPRD apakah nanti melalui pemilu selakah? Apakah nanti kemudian kosong selama 2 tahun atau maksimal 2,5 tahun atau kemudian ada penunjukan? Lah ini semua kan punya konsekuensi konstitusional semua. Nah, jawaban untuk yang independen itu mungkin bagian daripada materi PR kami untuk melakukan constitutional engineering yang tentunya keputusan yang diambil tetap masih dalam koridor open legal policy, tidak menabrak norma konstitusi yang sudah ada. Mungkin seperti itu. Oke, jadi masih ada celah independen gitu, calon independen ya. Ya itu bagian dari yang harus kita lakukan constitutional engineering tadi gitu ya. Gimana menurut Ferry ini? Ya. Satu, saya mau merespon logika nalar yang baik dari Gus Kosin soal politik biaya tinggi tadi. Dalam matematika kepemiluan, semakin besar potensi penyimpangan itu dilakukan, maka sebenarnya pertarungan harus dibawa ke ruang yang lebih luas.
jangan diperkecil ruang pertarungannya. Jadi yang malah rugi adalah yang biaya politiknya sedikit. Betul. Karena orang dengan biaya politik besar akan mudah mempengaruhi orang yang lebih kecil. Sementara politik lebih luas itu menguntungkan orang-orang yang tidak memiliki modal besar dengan dengan prestasi, dengan kedekatan dengan publik, dengan jejak karir dan segala macam. Saya ambil contoh ya, Mas Yoyo di Batam. Beliau memang punya uang, tetapi dia menang pertarungan bukan karena uang, karena apa yang dia sudah bina, ya, memperkenalkan daerahnya dengan bisnisnya di Papua kan, lalu berprestasi. Sebenarnya orang mau milih dia lagi, dia yang tidak mau gitu ya. Jadi pertarungan yang lebih besar membuka calon-calon baru, makanya kita lahir orang-orang baru, kepemimpinan daerah baru. Nah, jangan terbalik matematika pemilunya. Kita tidak punya modal, kita perkecil lahan pertarungan. Wah, enak betul. Kekuatan besar mengendalikan permainan. Jadi nggak benar juga itu. Bagi saya memang apa yang disampaikan Cica ini akan lebih mudah untuk membangun tradisi politik lama, yaitu sentralistik. Dan itu khas yang dinikmati oleh Pak Prabowo ketika ayah mertuanya berkuasa. Jadi ini cerita lama. Ya. Dan jangan lupa mertua beliau juga adalah militer gitu ya. Dan kalau kita lihat ide-ide kembali ke pilkada tidak langsung, itu biasanya di rezim yang kepala negaranya adalah militer. Iya. Orde Baru SBY 2 kali, ya. Untung Pak SBY kupingnya tipis ya, maka keluar Perpu. Nah, setelah itu di era Pak Jokowi ada upaya, tetapi diperjuangkan betul di era Pak Prabowo ini. Jadi ada nuansa sangat militeristik, sentralistik untuk mengendalikan sentral kekuasaan ya dengan sebaik-baiknya. Nah, logika lain yang perlu menarik diperhatikan adalah bagaimana memahami kehendak konstitusi yang bisa dikatakan putusan MK 135 yang Gus sampaikan itu membangun ruang masa transisi yang cukup panjang antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Jawabannya sudah pernah kita praktekkan. Dari awal kemerdekaan kita tuh gagasannya pemilu perwakilan dengan KNIP dan MPR gitu ya. Tapi isi undang-undang itu belum bisa kita jalankan sampai 10 tahun. Nggak ada pemilu 10 tahun. Karena namanya transisi, awal kemerdekaan, transisi berjalannya aturan baru yaitu Undang-Undang Dasar Kemerdekaan itu. Nah, kita berdasarkan situasi ini ada putusan MK yang membangun transisi. MK bilang transisi itu dijalankan antara 2029 menuju 2031. Nah, itulah proses transisi, diperbolehkan, diperkenankan untuk masa transisi untuk keajekan berikutnya. Jadi ajeknya setelah 31 tuh 5 tahun dengan berjarak. Jadi memang secara budaya konstitusional ada, cuman ya keikhlasan teman-teman politisi nih, ikhlas nggak kemudian memperjuangkan konsep konstitusional yang ada atau memperjuangkan kehendak Pak Prabowo yang nuansa gaya lama itu. Dan itu khas ya, khas konsep sentralistik, khas militeristik, khas kemudian otoritarianisme. Dan teman-teman PKB salah satu pejuangnya. Kalau saya tidak perlu bicara ini di depan Gus Kozin, semua sudah tahu peran teman-teman PKB, NU terutama Nahdien ya dalam memperjuangkan demokrasi langsung ini. Dan kita tahu ya cikal bakal ini dari kalangan Nahdien juga, dari teman-teman Muhammadiyah di PAN gitu ya, dan teman-teman reformasi memperjuangkan. Kenapa ini balik? Ya suasananya berubah gitu ya. Demokrasi yang dicita-citakan itu mengalami penurunan karena berbagai hal. Dan hari ini tantangan bagi kalangan reformis tetap memperjuangkan apa yang diimpikan atau kemudian kalah dengan apa yang dikehendaki kekuatan lain. Ingat loh, ujung-ujung kalau bicara keinginan Pak Prabowo, tidak hanya pilkada yang tidak langsung, tetapi pemilihan presiden juga tidak langsung karena ada ADAR
amandemen. Gimana teman-teman PKB bisa menjawab kalau ada ART-nya teman-teman Gerindra ya? Yang jelas-jelas mengatakan Yang bisa menjawab Gerindra. kembali ke Undang-Undang Dasar Iya. Naskah Kemerdekaan yang maknanya pemilu presiden melalui MPR alias tidak langsung. Ya. Ya, itu sebabnya logika biaya tinggi matching dengan logika Iya. ini. Karena pilkada yang ongkosnya 28 triliun APBN, 800-an miliar Iya. APBD, itu dianggap tinggi, sehingga harus diganti dari langsung jadi tidak langsung. semua Nah, sekalian. kebetulan biaya presiden, Lebih pemilu tinggi presiden itu 71 triliun, 3 kali lipat. 3 kali lipat. Lebih tinggi lagi kan. Jadi kalau pakai logika itu, artinya pemilu presiden Dia bakal juga ke pasti sana. balik ke Jadi MPR pertanyaan lagi. besarnya, kapan santri yang baik-baik, yang punya mentalitas birokrat baik, yang betul-betul memperjuangkan rakyat, bisa punya kesempatan, bisa memimpin republik ini kalau Iya. tidak langsung. Wapres kita sebelumnya adalah kalangan santri, terpilih karena pemilu langsung. Dan harus diingat, pilkada ini sistemnya hierarki, membuka ruang kepada publik siapa si calon nasional kita. Dari pilkada daerah dulu kita lihat, Gus Kozin bagus nih mimpin kabupaten, Iya. provinsi dong. Nah, Rekordnya ya. begitu provinsi bagus, nasional dong. Nah, kalau di Naik. DPRD mohon maaf tidak ada calon independen, which is tidak mungkin itu ya. Ya. Kedua, tidak mungkin ada proses pengkaderisasian calon kepemimpinan nasional dengan baik karena hilang pola hierarkinya. Kedua, cerita bahwa pilkada dengan tidak langsung akan membuka teknik-teknik baru. Mohon maaf Gus, saya nggak percaya itu. Mohon maaf, Ya, karena boleh. begini, misalnya kalau ada konvensi, loh dari dulu konvensi kita itu Udah, ya. diupayakan gagal-gagal terus. Kedua, kalau mau partisipasi dengan konvensi, kok nanggung membangun partisipasi publik ya? Langsung Setengah itu jalan, lebih partisipatif apa lagi gitu ya. Dan kita tahu publik kita itu pintar. Publik kita tidak mudah disogok. Disogok iya, tapi bukan Nyoblosnya berarti belum tentu. mereka nyoblos. Belum tentu itu. Dan itu yang membuat kelimpungan teman-teman politisi dengan menggunakan money politik. Itu juga kelimpungan donor-donornya. Uang sudah dikeluarkan, tapi kok gagal Iya. gitu. Dan itu menurut catatan kami, itu yang dikeluh kesahkan elit. Uang banyak belum tentu terpilih gitu ya. Tapi uang banyak apakah menentukan permainan? Iya. Tapi apakah salah publik? Enggak menurut saya. Misalnya siapa sih yang mengeluarkan setelah PSU di Sulawesi Tenggara satu rumah 60 juta itu pasti bukan keinginan pemilih, tapi hasrat dari orang yang mencalonkan agar betul bisa terpilih. Rate-nya Harus dinaikin gajinya. terus gitu ya. PSU 1 segini rate-nya, PSU 2 60 juta. Jadi yang bermasalah sebenarnya adalah Calonnya. elit demokratis, Iya. demokrasinya yang tidak mau berubah. Sementara hukumannya tetap kami yang Sama. memilih, kan sedih Iya, betul gitu ya. Ya. Yang Cica gimana? Enggak, sebetulnya kan pertanyaan besarnya adalah kalau pilkada tidak langsung, apakah itu benar-benar menurunkan, Iya. menjamin menurunkan kos? Apakah itu tidak hanya Melokalisir iya, atau mengubah aja Iya, money iya. politics yang tadinya Iya. untuk orang rakyat, banyak dilokalisir ngebom- ke ngebom amplop gitu ya. Kita nggak perlu tutup mata lah ya. Partai-partai politik juga Semua sudah ya. mengakui gitu. Mereka harus ngebom amplop, harus bayar biaya mahar dan sebagainya. Bahkan partai politik cerita ya di sejumlah partai, politikus di sejumlah partai cerita mereka di level wali kota dan bupati harus membayar mahar ke partai yang minimal 3 miliar untuk mendapatkan hanya karcis. Karcis untuk calon Menjadi- cakada, ya. calon kepala konvensi daerah. itu ya pakai Betul, betul. Dan harus membayar biaya saksi misalnya kalau partainya tidak mau menanggung biaya saksi gitu ya. Juga biaya kampanye dan lain-lain dihitung-hitung minimal banget, minimal Total. itu 5 miliar. Hanya untuk wali kota dan bupati. Nah, nanti kalau dipindah pemilihnya atau proses pemilihannya di DPRD, tentu kan kita tidak menutup mata juga bahwa di situ akan ada Amplopnya, konsolidasi partai. Ini siapa yang mau megang nih daerah ini nih? Apakah Golkar, apakah Gerindra, apakah Pasti PKB ada pimpinan misalnya? di setiap ini ya. Betul. Ketua Di situ- gengnya. Di situ dikhawatirkan lagi di partai-partai politik ini akan ada transaksi yang lebih besar. Bayar kursi misalnya, bayar suara,
bayar siapa yang mau jadi kepala daerah dan wakil Jadi kepala berubah daerahnya. bentuk aja ya sebenarnya. Berubah money politiknya jadi amplopnya jadi itu. berubah gitu. Itu yang kemudian jadi pertanyaan besar. Yang kedua lagi, partai-partai menengah gitu ya, partai-partai menengah dengan suara yang mungkin di bawah 10% gitu ya di daerah. Itu apakah mereka punya kekuasaan untuk melawan partai penguasa? Dan kalau kita lihat siapa sih yang diuntungkan di pemilihan kepala daerah tidak langsung ini? Kalau partai-partai politik di DPR sih melihat ya, termasuk Gerindra misalnya melihat, oh ini yang diuntungkan hanya Golkar nih bisa-bisa. Karena Golkar itu di level provinsi menguasai 15 provinsi. Menguasai DPRD, ya kursi DPRD di 15 provinsi. Dan juga di bupati wali kota itu lebih dari 100. Ya, semua akan Golkar pada waktunya. Semua akan Golkar pada Balik Golkar nggak apa? kuningisasi lagi. Iya. Berapa itu Orde Baru kuningisasi itu ya semua. Golkar nggak apa-apa nggak punya presiden. Yang penting kan daerahnya Iya, dia menguasai semua ya. gitu. Dan nasib Partai Tengah yang harusnya lewat putusan MK kemarin di nomor 60 ya tahun 2024, partai-partai menengah dan bahkan partai non-parlemen bisa mengusung calonnya tanpa harus berkoalisi dengan partai yang punya kursi banyak di DPRD. Itu mereka jadi nggak punya kesempatan untuk mencalonkan kepala daerahnya. Jadi nggak ada tarung bebas lagi. Threshold yang sudah diperbaiki jadi jadi menang lagi gitu. Jadi berarti banyak betul putusan MK yang dilanggar. iya. Gimana ini? Saya merespon ya. Iya. Yang disampaikan Mas Ferry itu kalau di basis kriterianya itu adalah hitung-hitungan cost ya logika yang dipakai Mas Ferry itu masuk tadi. Jadi kalau memang orientasinya kita mempermasalahkan berapa beban negara yang keluar untuk pelaksanaan pemilu, pakai analogi pilkada hanya sekitar 38 something ya sampai 40 triliun, sementara pilpres itu bisa sampai 3 kali lipat. Kalau logika itu yang dipakai, ya. Nah, itu sekaligus menjawab bahwa bukan logika high cost dalam hal penyelenggaraan, tapi lebih kepada bagaimana menciptakan medan tempur ini menjadi rata. Saya tidak bisa memungkiri kami di PKB bahwa ada beberapa daerah yang memang secara logistik itu minim, dia punya kapasitas, punya modal sosial dan jaringan yang kuat, terpilih, tapi prosentasenya sangat kecil. Kami juga ada di Jawa Timur tuh beberapa daerah yang saya dengan mata kepala saya sendiri melihat, bahkan untuk beli kaos, untuk turun langsung ke masyarakat itu tim yang gotong royong ya, yang patungan gitu seperti itu. Dan itu ada. Apakah itu banyak? Tidak. Persentasenya sangat kecil ya, at least mungkin 10% lah, nggak sampai 20%. Sementara yang 80%, 90% masif itu ya terwakili dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya ekspresi dengan bagaimana elit partai ini kecewa ketika kaderisasi berjenjang sudah dilakukan. Jadi kayak contoh misalkan PKB, seingat saya mulai dari dilantik mungkin 1 minggu atau 2 minggu kita sudah keluar itu putusan sama perintah partai untuk melakukan kaderisasi berjenjang, dan itu di semua tingkatan mulai dari ranting, DPC, DPW sampai ke pusat, bahkan sampai hari ini pun tetap berjalan. Tapi ketika nanti dihadapkan kepada satu kontestasi, tarung bebas boleh, tapi pasar bebas jangan gitu. Artinya tarung bebas itu silahkan mau jurus apapun, silahkan mau salto, mau jurus apapun dilakukan, tapi rule of the game-nya ini jelas. Nah, kemarin ini bukan hanya tarung bebas, tapi jadi pasar bebas. Pertanyaannya Mbak Cica tadi, apakah ini ada jaminan? Di atas kertas, iya, pasti akan menekan budget. Minimal pertama, dari penyelenggaranya pasti berkurang. Kedua, dari kandidatnya. Kalau kemarin, Mas, jadi ada di satu daerah, ini kebetulan di dapil saya. Ketika misalkan calon A datang ngasih X rupiah, misalkan 50.000. Lah besoknya datang, yang diberi itu bilang, oh kemarin dia datang ngasih 50.000. Itu dinaikkan 2 kali lipat, jadi 100.000. Nanti datang lagi, jadi akhirnya ya kita tidak menyalahkan masyarakat, ya ini filosofi gula sama semut saja sebetulnya. Lah akhirnya elit ini yang punya kepentingan untuk melakukan kaderisasi, bagaimanapun politik ini kan goal akhirnya adalah jabatan untuk mencapai satu tujuan gitu kan. Tidak bisa kader-kader ini mau didorong, yang saya bilang medan tempur itu tidak rata. Oh ini sudah memenuhi kriteria kepartaian, dia kaderisasinya sudah lama, pengabdiannya di masyarakat sudah mengakar, kemudian integritasnya bagus, tapi ditanyakan punya uang nggak punya, cuma punya tanah sehektar.
berpikir dua kali partai untuk mendorong. Kalaupun dipaksakan, akhirnya ya possibility untuk menangnya kecil. Itu yang menjadi dasar. Jadi sekali lagi, kalau untuk tadi arahnya ini ke otoritarianisme dan lain sebagainya, itu boleh sajalah menilai itu. Tapi bagi kami di internal PKB tidak pernah ada pikiran, diskusi dan ruang bahwa ini instruktif. Clear, PKB di NU itu pernah melakukan ada ijtima ulama kalau tidak salah 2011, rekomendasinya untuk mengembalikan pilkada dari langsung jadi tidak langsung. Fatwa MUI 2012 dan kemarin juga oleh Ketua Komisi Fatwa Prof Niam disampaikan lagi bahwa dihitung dari aspek maslahat sama mudaratnya, ini untuk tidak langsung itu lebih kecil aspek maslahat. Jadi sekali lagi kami ingin menepis bahwa tidak ada ruang independensi PKB yang terganggu di sini. Jadi pimpinan tertinggi kami itu Gus Muhaimin, apa yang diperintahkan beliau tentu sudah melakukan kajian-kajian di internal kami. Jadi Pak Prabowo adalah presiden, ketua umum Gerindra. Jadi kita punya masing-masing otonomi. Teman, satu lagi Mbak, ini menarik menjadi ruang diskursus kita. Ketika misalkan kemudian nanti menjadi tidak langsung, bagaimana dengan filosofi ya demokrasi presidensil dengan parlementer. Ini menarik juga menjadi ruang diskusi. Otonomi daerah kebetulan juga Kemendagri mitra kami di Komisi 2. Saya sering kali menyampaikan itu kira-kira desentralisasi itu sekarang masih jalan dah gitu kan. Nah itu pertanyaan. Ini sah-sah saja kita buka menjadi ruang diskursus. Jangan-jangan desentralisasi ini hanya dalam hal kewenangan dan kebijakan, tapi dalam pengelolaan anggaran semuanya sudah tidak terdesentralisasi. Sudah diambil pusat. Misalkan. Kita kerjakan. Itu salah satu ruang diskursus yang nantinya itu menjadi part of dalam pembahasan ini. Jadi paket politik ini diantaranya tidak hanya undang-undang pemilu, tapi juga undang-undang pilkada, undang-undang Pemda, undang-undang partai politik. Saya sepakat tadi yang disampaikan, kira-kira tidak ada menjamin bahwa tidak ada hengki-pengki atau kerjasama yang lebih tertutup. Ruang itu selalu terbuka, makanya kita perketat. Saya selalu menyampaikan bahwa pelembagaan partai politik itu memang sudah mendesak untuk ditata secara regulasi. Bagaimana transparansi, akuntabilitas. Saya sepakat. Dana kampanye selama ini semuanya normal-normal saja yang dilaporkan. Praktek di lapangan kayaknya sudah menjadi rahasia umum, tidak mungkin real sesuai dengan yang dilaporkan. Lah sama dengan money politik tadi, kayak misalkan alat peraga. Ketika itu dikatakan satu pelanggaran perusakan alat peraga, hampir sulit melakukan pembuktian ketika harus ada saksi, kemudian ada dokumentasi. Kadang orang kan merusaknya itu tengah malam. Sama dengan money politik, pembuktiannya susah. Lah yang salah mana? Ya memang kita punya PR di law enforcement kita memang masih lemah, ada intervensi politik dalam penyelenggara pemilu, ASN netralitasnya juga sama. Lah hal-hal inilah kemudian yang diyakini oleh ketum kami menjadi salah satu kontributor akhirnya kepala daerah ini tidak punya kemandirian secara secara personality gitu. Ya terbukti juga banyak kasus-kasus hukum yang terjerat, itu kan juga salah satunya. Mungkin tidak tersandera oleh elit, tapi kan tersandera oleh oligarki yang secara tidak langsung juga berkepentingan terkait dengan modalitas kalau di DPRD finansial. tidak akan setidaknya partai berkepentingan. Karena untuk terpilih dia harus dekat sama partai. Tapi kan ada kaderisasi, Mas. Di partai itu kan ada kaderisasi. Logikanya begini, Mbak. Partai itu berkepentingan untuk melahirkan kader yang sudah berjenjang. Track recordnya segala macam itu sudah diuji di sana. Lah ketika itu kader kan berpikirnya sudah bukan urusan material finansial saja, tapi bagaimana filosofi kepartaian dan ideologi partai itu bisa diterapkan melalui si kader ini. Saya boleh bantah ya? Langsung. Pertama, penjelasan Gus Kozin itu lebih bagus dari penjelasan Pak Prabowo dan Jangan betul. Pak Prabowo alasannya satu, bahwa ini money politik. Pak Bahlil juga begitu. Betul. Tapi Gus Kozin berikan berbagai alternatif ya. Yang saya yakin tuh datang kemudian untuk supaya tidak konyol betul penjelasan Presiden dan Pak Bahlil ini ya. Tapi tadi penjelasan dong, ini tahun 2011 sudah mau pilkada langsung katanya. Maksud saya, kalau analogi cara berpikir yang punya alternatif itu, kenapa tidak dituliskan? Kan ini datang dari Presiden, Pak Bahlil, tanpa ada penelitian apapun. Ya. Ujuk-ujuk mau mengubah situasi. Makanya penjelasan Cica itu masuk akal bahwa ini
cuman Ke bawah upaya satu untuk orang. kembali kepada sentralistik kekuasaan Orde saja, Baru. karena itu memang akan ternikmati. Nah, bagi saya penjelasan Gus Kozin itu di lapangan tidak akan berjalan, bahwa akan ada kepala daerah akan lebih mandiri, akan lebih bagus, akan lebih sesuai dengan kepentingan rakyat. Nggak akan itu. Justru makin Kalau tersandra akan ya. sentralistik, dan itu kan sudah bisa dibaca di tahun-tahun belakangan ya, bahwa upaya mengembalikan kewenangan Jakarta lebih powerful itu terjadi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, penempatan kebijakan-kebijakan tertentu. Jakarta itu bahkan bisa menentukan uang parkir daerah. Iya. Coba bayangkan. Jadi sudah sangat tidak sentralistik. Siapa penyebabnya? Karena hasrat Jakarta. Harus diingat, Indonesia itu negara archipelago terbesar di dunia. Sistem sentralistik sudah Tidak dipastikan tidak cocok begitu ya, kecuali dengan tangan-tangan keras Besi. ya, yang akan membuat orang makin menderita ya. Jadi sebenarnya argumentasi Gus Kozin terlihat lebih bagus ya, karena memang bisa dijelaskan dibandingkan apa yang diinginkan kekuasaan yang namanya presiden dan menteri-menterinya itu langsung pokoknya ini mahal, padahal itu sama sekali tidak matching dengan berbagai prinsip penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau memang ini masalahnya di keuangan, bukan perbaikannya itu menjadi tidak langsung. Kan kita tahu ada masalah di penyelenggara pemilu kita. Biayanya macam-macam itu kan, Gus. Ya. Buat pesawat pribadi lah, mobil mewah 3 masing orang lah, ada helikopter lah. Tiap bulan Menteri, ada wamen. pertemuan penyelenggara pemilu di Jakarta. Ngapain, teknologi sudah ada. Kayak Zoom juga. Ya, kalau misalnya bicara kecurangan-kecurangan, bukan disalahkan sistemnya, diperbaiki penegakan hukumnya. Misalnya Gus tadi menyatakan bahwa ini biaya orang akan tinggi. Loh, dari dulu masyarakat sipil dan akademisi sudah mengusulkan untuk penghitungan elektronik. Iya. Tapi tidak pencoblosan, karena bahayanya ada di pencoblosan. Jadi semuanya sudah mau dielektronikan, jadi tidak ada lagi KPPS itu. Iya, yang sampai Langsung otomatis tuh di sakit-sakit TPS, langsung bisa terlihat langsung ke nasional. Tapi kan KPU kita nggak mau. Nggak sih, ya. Sampai hari ini tidak Nggak, bisa masuk, dibuka. itu masuk bahan Iya, bahan evaluasi kan. evaluasi. Ya, jadi bagi saya itu yang perlu Lebih diperbaiki. penting Effort. Jangan kita pilkada. tidak memilih effort, Gus. Kita irekap. Nah, karena effortnya akan lebih parah lagi nanti, karena teknologi yang pakai vote bisa dicurangi lebih berbahaya. Jadi kami malah mengusulkan menyederhanakan pemilu dari dulu. Cuman kan teman-teman di DPR dan terutama pemerintah kan tidak mau dengar, karena sistem pengendaliannya susah bagi mereka. Nah, hemat saya begini. Upaya membangun sentralistik kekuasaan ini dengan berbagai cara dan dengan berbagai dalil, yang rugi itu bukannya cicak, yang rugi malah teman-teman politisi. Saya yakin itu, catatan sejarah bilang begitu. Kita dulu, gus-gus kita itu banyak yang bagus ya, tapi di era Orde Baru, siapa yang menonjol? Lalu tiba-tiba ada demokrasi. Kita temu orang-orang dahsyat ya, gus-gus, alim ulama yang berperan, ada prestasinya. Walaupun tidak menutup ruang bahwa ada proses yang menyimpang ya, tiba-tiba ada yang langsung ternyata korupsi juga. Itu karena ya politik biaya tinggi itu. Dan kami sudah bilang, bisa kok dimurahkan ya, tapi namanya pemilu langsung memang berbiaya mahal. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan orang-orang yang kredibel, dengan syarat prosesnya harus baik. Kenapa orang kredibel berbiaya mahal? Ya karena sifat kekuasaan. Kalau mau kerajaan ya bisa sekalian tuh lebih murah Monarki. tuh. Ada tuh biaya-biaya ya. Kerajaan aja terus kita kan, tapi kesepakatan kalau dicari murah ya. Kesempatan founding fathers and mothers kita adalah membangun demokrasi ala Indonesia. Ya banyak kekurangannya, tetapi bukan tidak mungkin diperbaiki. Nah kalau parlementer kayaknya aneh juga nih ya, percampurannya. Kita sudah diskusi sama Gus Kozin ya, ini percampuran yang aneh kalau dipaksakan. Bagi saya tidak mungkin kita parlementer kalau kemudian tidak tahu asal muasal kenapa pilihannya parlementer. Ibu bapak bangsa kita termasuk pelaku perubahan konstitusi yang kedua di amandemen mengatakan pilihan kita memurnikan sistem presidensial yang maknanya menurut kita langsung.
ada keberagaman langsung dengan keterwakilan, ada seperti di Amerika yang langsung betul seperti kita dan negara-negara Amerika Latin ada, dan itu terjadi. Sayangnya presiden kita memberikan contoh aneh. Ini saya diskusi sama Gus Kozin. Gus Kozin tahu tuh keanehan itu. Cuman beliau kan nggak ngaku di depan kamera. Contoh yang disampaikan Pak Presiden itu semua parlementer. Iya betul. Kalau konsep parlementer, iya memang lebih ringan, milih legislatif, otomatis dapat eksekutif. Nah, pilihan contoh presiden saja salah, apalagi argumentasinya. Masih untunglah presiden ada Gus Kozin, nutupin kelemahan itu. Tapi kan melelahkan bagi saya, bagi orang-orang muda yang punya kemampuan, ini menutupi kesempatan dan merugikan mereka. Dan sekali lagi ini tidak akan merugikan saja bocor alus yang sudah memberikan pendidikan politik kemana-mana ya, teman-teman akademisi yang lain, yang rugi kita, bakalan kita semua. Dan harus diingat, nuansa otoriter itu kian tebal, aromanya tercium, makin hari makin terasa, dan itu akan merugikan kita semua termasuk publik luas. Oke, baik. Tapi ini perlu kita garis bawahi ya, Gus Kozin, Ferry dan Cica. Kalau emang ini pilkada tidak langsung benar-benar dilakukan, risiko terbesar kita tuh apa? Risiko terbesarnya kita gagal membangun apa yang dimimpikan Republik ini, yaitu rakyat yang betul-betul sejahtera. Yang sejahtera adalah elit-elit tertentu, karena mereka lah yang menentukan ruang itu. Orang tidak akan bicara orang luas kalau daulat publiknya tidak diperkuat. Coba bayangkan, harusnya publik yang memilih, publik juga yang memberhentikan ya. Tapi faktanya elit yang memberhentikan apa yang kita pilih. Ketika sudah pemilu ya mereka berkutat dengan diri mereka sendiri. Nah sekarang akan ada pemilihan mereka, pemberhentian mereka, ya mereka semua bicara. Daulat publik hanya muncul kalau publik betul-betul dilibatkan. Dan kesejahteraan publik hanya akan wujud kalau pemegang kekuasaannya adalah publik. Baik, terima kasih. Di Cica, ada yang mau ditambahkan? Ya, satu ya, ini tidak akan memperbaiki sistem pemilihan kita, tapi justru membawa kita pada masa lalu. Demokrasi kita menjadi setback. Jangan berharap masyarakat di bawah itu mendapatkan edukasi politik dan kesadaran politik yang penuh ketika kita kembali lagi pada demokrasi kita yang demokrasi komando, demokrasi omon-omon gitu. Bungkusnya aja demokrasi, tapi ternyata di dalamnya nggak demokratis sama sekali. Kalau kita mau memperbaiki sistemnya, ya kita semua ya, bukan hanya partai politik gitu, tapi juga semua elemen pemerintah dan sebagainya itu turun ke masyarakat, kita beri edukasi masyarakat yang benar gitu. Pertarungan calon kepala daerah itu adalah pertarungan gagasan, bukan kemudian partai politik mau yang instan saja kan. Biasanya kan mau yang instan aja, ngebom dengan amplop. Itu kan karena di situ kenapa sih itu terjadi? Karena tidak ada pertarungan gagasan dan masyarakat tidak dibiasakan dengan pertarungan gagasan itu. Maka kalau kita mau memperbaiki sistem ya perlu kesadaran bersama untuk kita jangan ada money politik lagi. Justru turun ke bawah ke masyarakat, mengajak masyarakat diskusi, apa sih yang dibutuhkan masyarakat itu? Kalau nggak, mereka nggak butuh 50.000 untuk 5 tahun, mereka butuh jalan di desanya, di daerahnya bagus, kebijakan-kebijakannya mendekatkan mereka, mendekatkan pemimpin dengan rakyat, dengan demokrasi yang omon-omon tadi, yang dipilih oleh DPRD, kepala daerah yang dipilih DPRD ini, kebijakan-kebijakan yang nanti akan muncul oleh kepala daerah, yang dibuat oleh kepala daerah, justru menjauhkan mereka dari aspirasi masyarakat. Ya, jadi kalau tadi yang disampaikan, yang saya bilang tadi ya, secara teori, secara teoritis itu mudah dan saya sepakat gitu. Tapi secara praktek di lapangan itu masuk kategori apa ya, sesuatu yang tidak evident based on public policy ya. Jadi sesuatu yang secara karena itu praktikal, kita pilih Gus Kozin supaya berusaha ya lebih susah. Ya maksudnya di lapangan PKB ini salah satu partai nasionalis religius juga. Selalu saya misalkan ketika 2 kali ikut pileg itu bukan hanya memberikan edukasi, tapi dengan tausiahnya semua, dalilnya kita sampaikan, hadisnya kita sampaikan. Ketika mendekati hari H, ya tetap wani piro. Itu realitas di lapangan. Tapi apakah itu partai politik yang lain juga
Dihukum. Bukan. Jadi ini kan hukum kausalitas, sementara di satu sisi kita ingin menang, di sisi yang lain kita dituntut melakukan sesuatu yang secara nurani sebetulnya itu bertentangan. Kita dihadapkan pada dilema realitas politik seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi ditanyakan kajian, alhamdulillah kalau di PKB mungkin nanti kita ada forumnya, FGD atau Mas Ferry berkesempatan hadir juga di Komisi 2 melalui RDPU, atau nanti kita ada kajian diskusi-diskusi, kita bisa melakukan eksplorasi di sana. Di sana sudah ada kajian. Ada nih. Itu saya tidak punya kompetensi menjelaskan itu ya, Biasanya sih nggak pakai. tapi secara perspektif PKB dari fatwa MUI ada, dari Ijtima ada, terus kajian internal dari Bapilu kita juga ada. Jadi ketum, kalau tadi yang dibilang ujuk-ujuk, tentunya bukan di PKB ya. Saya tidak mengomentari dari partai lain gitu ya. PKB sudah dari 2011, bahkan 2014 kan juga setuju. ketum juga sudah men-tweet itu secara eksplisit menyampaikan ini bukan satu kesimpulan yang ujuk-ujuk muncul, tapi sudah ada bahan kajian-kajiannya itu sudah ada. Tapi terlepas dari itu semua, diskusi-diskusi semacam ini, bocor halus segala macam, saya berharap terus digalakkan agar ini menambah literasi politik masyarakat gitu ya. Jadi ini menjadi ruang diskusi yang sekali lagi yang disampaikan Mas Ferry tadi tidak elitis ya, tapi menjadi diskusi yang populis lah. Berarti pas usia ulang tahun 61 tahun itu Ya. belum ada kajiannya ya. Kalau PKB ada. Nah, yang 61 tahun yang pertama ngomong soal yang warna kuning. Oh, wallah. Saya kan tidak mengomentari partai lain. Kan pas ulang tahun itu. Yang jelas begini, Pak, terakhir kita PKB sebagai bagian partai yang lahir dari kultur pesantren, kita punya prinsip tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Jadi legacy kepemimpinan, apakah itu politik, di eksekutif atau di legislatif, goal akhirnya itu tetap di kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Itu pasti. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran atau ketakutan, biarkan itu di alam pikirannya Mbak Cica dan Mas Ferry saja. Tapi kami berkepentingan, ya, PKB berkepentingan untuk menjamin kekhawatiran dan ketakutan rezim Orde Baru dan otoritarianisme itu insya Allah tidak akan terwujud. Walaupun pahlawannya sudah ya. Kita sebagai partai koalisi memang seharusnya bicara begitu. Ya kan sulit kita menjelaskan. Baik pemirsa Cafe Palmerah, tak terasa ini kita udah durasi karena emang kok diskusi ini sangat asik, kita bisa 2 hari 2 malam nih nggak kelar gitu. Tapi akhirnya kita akhiri dan bisa kita ambil benang merah pilkada tidak langsung ini nih nanti pada akhirnya dia akan menghilangkan ekonomi biaya tinggi atau menghilangkan kedaulatan rakyat. Nah, jawabannya ada nanti dibuktikan ya, tidak langsung. Tapi supaya ini nggak menjadi kenyataan, marilah kita banyak berdiskusi, jadikan pembahasan ini menjadi diskusi di ruang publik yang sebanyak-banyaknya. Jangan apatis. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Cafe Palmerah edisi berikutnya. Makasih. Di Politeknik Tempo, saya bisa langsung terjun ke dunia kerja bersama wartawan, desainer, atau bagian bisnis di Tempo Media Group. Interaksi langsung ini membuat saya lebih percaya diri dalam memahami penerapan ilmu di dunia kerja. Saya bisa lebih mudah mendapat pekerjaan dan setelah lulus, saya bisa langsung bekerja di bagian sirkulasi Tempo Media. Saya Irwan, ayah dari Rafa Marica Kumaira, program studi Desain Media. Bagi saya, Politeknik Tempo adalah institusi yang dapat mengubah hidup anak saya. Sebelum masuk kuliah, dia sangat pemalu, tapi sekarang jadi sangat percaya diri karena menguasai public speaking, teknik desain media cetak, dan desain sosial media. Ini yang membantu anak saya memperoleh pekerjaan sebelum dia lulus kuliah.